Bismillahirrahmanirrahim. Di antara definisi dan patokan yang penting diketahui oleh seorang penuntut ilmu adalah terkait dengan batasan wajah. Ya, yang mana yang dikatakan wajah? Dalam istilah syariat, sebagaimana dipaparkan oleh para fuqaha, wajah itu tingginya dari tempat tumbuh rambut yang normal di atas, ya, tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke dagu. Ini tingginya. Nah, kalau ada orang rambutnya terlalu ke belakang atau terlalu ke depan, ini enggak teranggap. Jadi tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke dagu. Adapun dari sisi lebarnya itu tadi panjangnya tinggi. Adapun lebarnya dari telinga satu yang kanan ke telinga yang kiri. Ini patokannya. Ya, maka setelah memahami ini, maka penting untuk mengetahui bahwa wajah ini memiliki beberapa hukum ya yang terkait dengan beberapa ibadat. Ya, jadi kembali kita katakan bahwa wajah patokannya dari tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke dagu, ini tingginya, adapun lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Karena itulah termasuk dalam kategori wajah adalah kulit yang terletak antara telinga dengan cambang ini. Ini bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Sementara bagian putih ya kulit yang ada di belakang telinga itu enggak masuk bagian dari wajah, dia ikut ke kepala. Tapi yang ini masuk ke bagian wajah. Kemudian masuk dalam kategori wajah adalah bagian antara hidung dengan bibir. Ini masuk dalam kategori wajah. Kemudian masuk dalam kategori wajah yaitu kedua bibir. Kita kalau diam tentunya kan dalam kondisi normal seperti ini. Maka ini dua ini bagian merah pada bibir ini atas dan bawah ini bagian dari wajah. Kenapa? Karena itu yang terlihat ketika kita berhadapan sama orang. Karena wajah dari kata al-muwajahah yang bermakna berhadapan. Ya, tidak ada orang yang diam merapatkan kedua bibirnya. Seperti ini tidak. Tapi tentunya dia normal seperti ini. Sehingga bagian merah ini masuk bagian dari wajah dan juga wajib untuk dicuci. Nah, setelah kita tahu patokan ya yang mana yang masuk dalam kategori wajah, setidaknya di sini ada dua permasalahan penting yang terkait dengan masalah wajah. Yang pertama adalah dalam wudu tentu saja. Dalam wudu wajib untuk mencuci wajah, demikian pula dalam mandi junub. Maka semua kulit dan rambut yang tumbuh di wajah ini semua wajib untuk dicuci. Ini semua wajib untuk dicuci. Ya, Allahu taala alam bisawab. Tidak baik itu rambutnya lebat maupun rambutnya tipis, bagian luarnya dan bagian dalamnya harus disiram semuanya. Ya, bagian luar yakni yang kelihatan, bagian dalam artinya sampai ke kulit di belakang rambut tersebut ini juga wajib untuk dicuci. Ini berlaku pada mandi junub secara mutlak semua rambut di wajah, dan juga berlaku pada wudu secara mutlak kecuali dua, yaitu brewok dan janggut. Ini ada rincian hukumnya, sudah kita bahas di video yang lain terkait dengan ketika kita bahas mengenai 20 jenis rambut yang tumbuh di wajah. Ya, bisa dirujuk ke videonya. Ini hal yang pertama terkait dengan wudhu dan mandi junub. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah sholat. Terkait dengan masalah permasalahan sholat. Dalam pembahasan sholat, perempuan itu dilarang untuk menutup wajah. Ya, perempuan dilarang untuk menutup wajah. Karena itulah perempuan kalau sholat ya yang boleh nampak bagi perempuan yang sholat adalah wajah dan telapak tangannya. Sebagaimana diketahui bahwa aurat perempuan dalam sholat adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan maksudnya telapak dan punggungnya. Ini dua-duanya bukan aurat dalam sholat bagi perempuan. Adapun pergelangan tangan itu sudah masuk aurat. Ya, jadi kembali ke masalah wajah. Jadi wajah bagi perempuan dalam sholat bukan aurat. Karena itulah dia terbuka. Dan pada dasarnya tidak boleh perempuan menutup wajahnya dalam sholat kecuali ada faktor lain, ya. Faktor lain, semisal ada laki-laki yang bukan mahram lewat dan seterusnya. Dari pembahasan aurat itu dibahas di tempat lain. Tapi di sini yang kita ingin tekankan adalah bahwa aurat perempuan atau wajah yang boleh terlihat dari perempuan yang sholat hanyalah wajah dengan batasan seperti yang disebutkan. Karena itulah kalau misalnya ada rambut sedikit kelihatan dari mukenanya, ya, maka ini hukumnya batal sholatnya. Demikian pula kalau mukenanya hanya menutupi sampai sini, bagian bawah dagu masih kelihatan,
bagian bawah dagu maksud saya tidak tertutup oleh mukena, maka ini juga tidak sah salatnya. Karena bagian bawah dagu sudah bukan bagian dari muka, sehingga dia sudah masuk dalam kategori aurat. Karena yang bukan aurat hanyalah muka, sementara bagian bawah dagu bukan lagi aurat. Karena itulah wajib menutup sebagian dari bahu. Untuk menyempurnakan menutup aurat, wajib menutup sebagian dari sebagian dari dagu. Mukenanya harus yang menutup sebagian dari dagu, menutup sebagian dari wajah, menutup sebagian dari bagian wajah di atas. Ya, ini untuk kesempurnaan menutup aurat. Ya, ini terkait dengan masalah sholat ya, terkait dengan wajah bagi perempuan. Kemudian satu hal yang sekedar tambahan saja, bahwa di antara syarat syah sujud dalam sholat adalah dahi harus rapat dengan tempat sholat, tidak boleh tertutup. Karena itulah bagi perempuan yang memakai mukena, tidak boleh ini tertutup. Tidak boleh ini tertutup. Ketika dia sujud, ini wajib rapat ke tempat sholat. Tidak boleh ada mukena jilbab yang menutupi ini. Kalau misalnya dia memakai cadar misalnya atau yang semacamnya, ketika berdiri karena ada laki-laki yang bukan mahram, nggak ada masalah. Tapi ketika dia mau sujud, dia harus angkat, sehingga ini tidak boleh, ini harus rapat dengan tempat sujud. Kapan ini terhalangi oleh jilbab atau yang semacamnya, maka ini hukumnya Maka ini hukumnya membatalkan sholat, karena ini bagian dari aurat. Baik. Kemudian masalah yang ketiga terkait mirip seperti sholat sebenarnya. Ini dalam masalah ihram ya, masalah ihram ya, masalah wukuf, masalah tawaf maksud saya, masalah tawaf. Karena tawaf itu sama seperti sholat hukumnya, sehingga di antara syarat syah tawaf adalah menutup aurat. Iya, sama juga patokannya. Maka perempuan ketika tawaf pada dasarnya dia tidak boleh menutup wajahnya. Ya, tidak boleh menutup wajah kecuali ada uzur seperti yang disebutkan tadi. Nah, demikian pula ketika tawaf tidak boleh ada kelihatan selain dari wajah. Ya, karena itu bisa membatalkan tawafnya. Ya, wallahu alam bisawab. Setidaknya ini yang butuh dijelaskan terkait dengan hukum wajah, karena ini terkait dengan bab ibadah ya, masalah tuharah, salat dan juga haji ya, haji dan umrah. Nah, wallahu taala alam bisawab.